Halo pemirsa, apa kabar? Di video kali ini kita akan membahas fakta-fakta unik tentang arsitektur nih pemirsa. Sebelum itu, apa sih arsitektur? Mungkin dari kalian masih ada yang bingung atau mungkin masih kurang paham. Tenang aja, kita akan bahas di sini. Arsitektur adalah bagian dari kebudayaan manusia, berkaitan dengan berbagai segi kehidupan antara lain seni, teknik, tata ruang, geografi, dan sejarah. Atau lebih mudahnya, arsitektur bisa dibilang adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tata ruang dan lingkungan, tidak hanya bangunan saja. Sampai di sini mulai mengerti ya pemirsa? Lanjut ke fakta tentang arsitektur nih. Mungkin ini akan menjadi pengetahuan baru untuk kalian yang masih asing dengan dunia arsitektur. Ini dia beberapa fakta yang kami kumpulkan. 1. Perkembangan arsitektur. Arsitektur ini ada sejak manusia pertama ada di bumi dengan tujuan untuk melindungi diri dari alam, binatang, atau kelompok lainnya. Berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban budaya, iptek, dan kebutuhan. Pada awalnya manusia bernaung atau tinggal di goa. Mereka melakukan aktivitas mereka di dalam goa. Maka dari itu goa juga bisa disebut sebagai arsitektur. Nah, ternyata arsitektur itu tidak selalu berhubungan dengan bangunan-bangunan besar dan mewah kan? 2. Arsitektur bukan cuma soal menggambar. Dalam arsitektur memang dibutuhkan keterampilan menggambar. Tapi itu saja tidaklah cukup. Arsitektur lebih dari sekedar itu. Jika kita tidak mahir menggambar sebenarnya tidak masalah. Tapi yang menjadi tujuan utama adalah bagaimana kita merancang sebuah desain yang sesuai dengan kebutuhan. Gambar adalah sebuah bahasa arsitek. Di dalamnya terdapat semua ide dan pemikiran seorang arsitek itu sendiri. Gambar-gambar arsitektural tidak terjadi begitu saja, tetapi perlu pemikiran, tes lapangan, studi ruang, logika, dan lainnya. Gabungan dari hasil pemikiran itu kemudian ditulis dan dikomunikasikan di atas kertas melalui sebuah gambar. Untuk yang tertarik di bidang arsitektur jangan khawatir ya, kalau tidak mahir menggambar. 3. Arsitektur dan teknik sipil. Siapa nih yang masih mengira kedua ilmu ini sama? Kedua ilmu ini berbeda loh pemirsa. Secara umum memang keduanya ini mempelajari tentang bangunan. Akan tetapi, ada perbedaan signifikan antara keduanya. Teknik sipil mempelajari bagaimana cara membuat struktur bangunan yang kokoh dan efisien. Sedangkan arsitektur lebih berfokus bagaimana cara mendesain bangunan yang menarik dan fungsional. Misalnya, ketika ada rencana pembangunan, maka ahli arsitektur akan membuat desain rancangan bangunan yang semenarik mungkin dan sesuai kebutuhan penghuninya. Selanjutnya, desain yang sudah jadi diserahkan ke ahli teknik sipil untuk dieksekusi secara teknis. Jadi arsitektur sebagai proses perancangan dan teknik sipil sebagai proses pembangunan. Gimana nih pemirsa? Sekarang sudah mengerti kan perbedaannya? Kalian lebih tertarik dengan arsitektur atau teknik sipil? 4. Pendidikan arsitektur. Pasti pada penasaran nih, sama pendidikan atau jurusan arsitektur, khususnya untuk para calon mahasiswa baru yang tertarik dengan jurusan ini. Kalau pada dengar jurusan arsitektur pasti terbesit ini adalah jurusan yang keren. Ya, memang benar jurusan arsitektur adalah jurusan yang keren dan banyak diminati belakangan ini. Untuk suka duka dalam jurusan ini, biar nanti kalian rasakan sendiri deh.
Tapi yang jelas jurusan arsitektur ini merupakan jurusan yang menuntut kita menjadi kreatif dan berdisiplin tinggi. Menurut para ahli, jurusan ini adalah jurusan yang lengkap karena dalam prosesnya seorang mahasiswa arsitektur harus mempelajari semua hal yang berkaitan dengan desain rancangan mereka. Misalnya jika kita merancang sebuah rumah sakit, kita harus mengetahui bagaimana rancangan yang sesuai dengan kesehatan, dan sesuai dengan kondisi pasien di dalamnya. Maka dari itu kita harus mempelajari tentang kesehatan. Selain itu, prospek kerja lulusan arsitektur juga sangat luas. Kita bisa menjadi arsitek, konsultan arsitek, kontraktor, dan juga bekerja di instansi pemerintah. Nah gimana? Makin tertarik kan masuk jurusan arsitektur? 5. Profesi arsitek. Jasa seorang arsitek ini sangat penting loh pemirsa, untuk mendesain rumah kalian. Karena dengan adanya jasa seorang arsitek, rumah yang kita bangun akan lebih terakurasi dari segi biaya dan fungsionalitas bangunan, khususnya penggunaan energi. Nah ngomong-ngomong soal energi, belakangan ini masyarakat dunia mulai memperhatikan energi yang ada di bumi. Ternyata energi di bumi telah manusia gunakan secara boros dan berlebihan. Hal ini akan berdampak ke perusakan lingkungan. Salah satu solusi menanggulangi masalah tersebut adalah berarsitektur. Ini menjadi tugas bagi arsitek untuk dapat merancang sebuah bangunan yang hemat energi dan ramah lingkungan, sebagai upaya pemeliharaan lingkungan. Jadi bisa dibilang arsitek adalah penyelamat lingkungan, hehehe. Fakta menarik lainnya menjadi arsitek itu sangat menyenangkan loh pemirsa, bagaimana tidak? Pekerjaan arsitek itu menggambar sebuah desain dan jika klien setuju, gambar desain tersebut akan dibayar oleh klien. Simple bukan? Hehehe. Nah bagaimana pemirsa dengan bahasan tadi? Semoga dapat menambah pengetahuan kalian seputar arsitektur. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi.